Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Kabar gembira, Taiwan kembali mencatat 0 kasus positif pada hari Kamis 30 April. Sementara saat kasus positif global COVID-19 mendobrak 3 juta dan angka kematian melampaui 200.000 orang, hasil riset dari Amerika menemukan pemulihan pasien yang menggunakan remdesivir lebih cepat 31%. Kondisi pandemi COVID-19 di Taiwan sudah agak mereda dan kabar gembira juga terlayang dari Amerika. Riset klinis kefarmasian di sana menemukan pemulihan pasien yang menggunakan remdesivir lebih cepat 31%. Pakar Taiwan berpandangan optimistis dan berharap penggunaan dini obat eksperimen tersebut bisa membantu menyembuhkan pasien akut di masa depan. Media massa asing menyebut COVID-19 sebagai penyakit menular paling kuat dalam 1 abad terakhir dengan angka kematian jauh lebih tinggi dari influenza. Pakar Taiwan berpendapat COVID-19 adalah virus baru yang kini diketahui terbagi menjadi 6 tipe. Andai kata terus bermutasi, ancamannya terhadap jiwa manusia akan terus berlanjut seperti halnya influenza. 现在才6型而已，这并不稀奇哈。流感已经有 H 就16种。N 就9种了，流感已经演化成几百种了。只要持续感染下去，越多人被感染，产生抗体，免疫的压力越来越大，它就会继续再变下去。 Jika kasus lokal tidak lagi bertambah dan warga tetap memerhatikan sanitasi seperti rajin cuci tangan dan mengenakan masker, kebijakan pencegahan pandemi saat ini akan bisa dilonggarkan, misalnya mengizinkan digelarnya kegiatan skala besar. Tapi pakar mengingatkan penularan dari luar negeri tetap harus dijaga dan pemerintah harus mencari keseimbangan antara pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi. Menjelang Hari Buruh 1 Mei, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan penyaluran kredit bantuan maksimum $100.000 bagi tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 dengan pembayaran bunga tahun pertama ditanggung oleh pemerintah. Permohonan kredit yang diperkirakan membantu 500.000 tenaga kerja Taiwan ini dimulai 30 April. Terdampak pandemi, pramuwisata yang sebelumnya rata-rata memimpin 2 kelompok tur per bulan, semuanya kehilangan pekerjaan dan pendapatan sejak pertengahan Februari. Untungnya masih menemukan pekerjaan part-time atau seperti Bapak Huang ini, selain memohon subsidi pramuwisata juga mengikuti berbagai program pelatihan. 这个10万块来讲，对于我们这个短期失业的人员来说，无疑是一个及时雨。 Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan penyaluran kredit bantuan tenaga kerja. Asalkan ada pekerjaan, tenaga kerja Taiwan berusia 20 tahun ke atas berhak memohon kredit maksimum $100.000 Taiwan. Periode pembayaran adalah 3 tahun dan MOL akan mensubsidi bunga pinjaman tahun pertama. Proses penyaluran kredit yang diperkirakan bisa membantu 500.000 pekerja ini diperkirakan memakan waktu 3-5 hari. 21 bank akan mulai menerima permohonan 30 April dan 13 bank lain akan menyusul 4 Mei. Mengenakan masker berfungsi mencegah penularan tetesan, tapi ini telah menimbulkan kendala komunikasi antar tunarungu dan wicara. Prihatin akan hal ini, pasangan suami istri Faizah Badarudin dari Sulawesi, Indonesia, meriset dan menciptakan masker transparan yang memudahkan pembacaan bahasa bibir. Memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak sosial adalah kiat pencegahan penyebaran pandemi. Namun bagi kalangan tunarungu dan wicara, mengenakan masker menjadi kendala berkomunikasi. Saya pernah bertemu dengan orang yang mendengar, yang menggunakan masker saat ia berbicara. Saya kesulitan untuk mengerti apa yang ia bicarakan. Merasa prihatin akan kesulitan komunikasi tunarungu dan wicara akibat memakai masker, pasangan suami istri tunarungu di Sulawesi yang biasanya membantu menjahit matras, spray, dan tirai ini meriset solusi melalui video klip di internet dan menggunakan bahan plastik yang dipadu dengan kain untuk membuat masker transparan. Sejak awal April, Faizah dan istri setiap hari memproduksi 20-an helai masker transparan berbagai ukuran, dijual Rp10.000 sampai Rp15.000 per helai. Selain berfungsi melindungi, juga menjadi solusi kendala komunikasi kaum tunarungu dan wicara. Sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.